Ketika nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak, yang kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, nikmatku kepadamu, ya, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 18. Ya. Jika kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita nggak bakal bisa ngitungnya, Pak. Dari mulai rambut, mata kita, hidung kita, Allah ciptakan dengan sempurna. Ya. Ini adalah menjadi bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga sebagai nikmat agar kita menggunakan nikmat tersebut dengan baik. Menjalankan kehidupan kita dengan baik, agar kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita sama-sama mendapatkan izin keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, taufik serta hidayahnya, sehingga kita pada malam hari ini, pada pagi hari ini, dapat bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, dalam rangka memenuhi kehidupan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan nikmat kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita curah limpahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya. Semoga kita semua menjadi umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, umatnya yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita bersama-sama beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kehidupan kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan di dalam kerja kita, keberkahan di dalam rumah tangga kita, keberkahan di dalam lingkungan kita, keberkahan di dalam pergaulan kita. Tentunya kita mengharapkan keberkahan itu agar kehidupan kita lebih baik, nyaman, dan juga
Kita mengharapkan dengan keberkahan tersebut kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui, keberkahan di dalam kehidupan kita tentunya kita harus dapatkan dengan sebuah cara, di mana kata berkah tersebut ya tidak ada di dalam buku-buku Indonesia, novel, tidak ada. Itu adanya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Di Al-Quran sangat banyak disebutkan tentang keberkahan tersebut, sehingga jika kita ingin mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita, kita harus kembali membaca, memahami daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan juga tentunya untuk melaksanakannya kita perlu melihat, menengok dan memahami daripada perkataan para ulama, para salafus soleh yang mengajarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak sebatas hanya Quran dan hadis. Salah satu ayat di dalam Al-Quran yang membicarakan, yang menyebutkan tentang keberkahan, yaitu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 96, yang mana Allah sebutkan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walau ana ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Firman Allah, walau ana ahlal qura, sekiranya penduduk negeri ini amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah, barakatim, Allah akan memberikan keberkahan, minas sama'i wal ard, dari langit, diturunkan dari langit, wal ardi, dan dikeluarkan dari bumi. Nah ini udah ada tuh kata berkah Pak satu. Kita lihat di surat ini ya. Sekiranya penduduk negeri ini, penduduk Indonesia beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Jadi untuk mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita, rumah tangga kita, lingkungan kita, pekerjaan kita, bahkan di dalam negara kita, maka kita, penduduknya, kitanya, pemerintahnya, semua harus beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keberkahan. Sehingga yang Allah turunkan ketika kita beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, adalah sesuatu yang baik-baik dari langit dan sesuatu yang baik-baik dari bumi. Namun ketika kita, masyarakat, ya, pemerintah, ya, jauh daripada Allah, sifat-sifatnya jauh daripada Al-Quran, sifat-sifatnya jauh daripada Al-Hadis, ya, maka kata Allah, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan turunkan azabnya, ya, karena kita mendustakan Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika kita tidak beriman kepada Allah, kita tidak bertakwa kepada Allah, ya, maka yang turun, ya, bukan lagi sesuatu yang baik, yang keluar bukan lagi sesuatu yang baik. Kita lihat Pak, sampai sekarang udah berapa tahun Lumpur Lapindo belum selesai. Akibat apa? Serakahnya manusia. Tadi di situ ada kehidupan berapa, satu kabupaten kalau nggak salah ya Pak, hampir satu berapa wilayah itu yang kena, sampai sekarang masih tergenang oleh lumpur. Udah hampir berapa tahun ya, sampai berapa, ada 10 tahun apa berapa tahun sekarang, udah tahun 2000 berapa itu, belum selesai berapa
Udah 15 tahun, Pak. Dan itu masih keluar sampai sekarang, Pak. Maka perbanyak kita bertakwa, beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi di kampung kita, tidak terjadi di tempat daerah tinggal kita. Dengan kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, dan senantiasa kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa berkah itu, ya, menurut Imam Al-Ghazali, yaitu adalah ziyadatul khair. Berkah itu adalah bertambah-tambahnya kebaikan. Jadi yang disebut berkah itu bertambah-tambahnya kebaikan. Ketika ia diberikan keberkahan di dalam pekerjaannya, maka bertambah baik di dalam hartanya. Hartanya ditambah banyak oleh Allah, ditambah juga untuk bersedekah kepada Allah, diberikan kemudahan untuk sedekah kepada Allah. Itu namanya keberkahan. Bukan berarti dia dikasih keberkahan oleh Allah uangnya banyak tapi makin dikekepin, makin banyak yang dia peroleh dari tangannya, makin kuat dia pegang itu hartanya, maka itu bukan keberkahan. Keberkahan itu ketika ia mendapatkan rezeki, dia keluarkan di jalan Allah, itu berkah. Ketika keberkahan di dalam keluarganya, dia punya anak, dia punya istri, dia punya anak yang banyak, ya, dia ajarkan tentang Islam, dia ajarkan tentang agama, dia ajarkan kepada anaknya tentang Al-Quran dan hadis, ia kenalkan keluarganya tentang Islam, maka di situ ada keberkahan. Jadi keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Dan juga kita pengen berkah di dalam umur kita. Kita lihat, Pak, Imam Syafi'i umurnya itu pendek, Pak. Imam Syafi'i umurnya nggak sampai 50 tahun. Berapa, 40 kalau nggak salah ya. Imam Syafi'i umurnya 40 tahun. Tapi keberkahan umur Imam Syafi'i berkat ilmunya di dalam agama, biarpun umurnya meninggalnya dalam masa muda, tapi sampai sekarang rasanya beliau masih hidup, masih kita sebut, masih kita pakai. Kenapa? Karena berkah di dalam hidupnya. Jadi keberkahan hidup itu bukan dengan panjangnya umur kita, tapi semakin baik atau tidaknya perilaku kita. Ketika umur kita diberikan keberkahan oleh Allah, maka semakin berumur kita semakin baik. Berarti tandanya kita diberikan keberkahan di dalam umur kita. Apa salah tandanya? Ya, ada hadis, ya, khairun nas wa anfa'uhum linnas. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat, ya, bagi orang lain. Jika umur kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan, ya, untuk membantu sesama kita, maka kita diberikan keberkahan di dalam umur kita. Jika kita habiskan umur kita, ya, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Quran, setiap huruf yang kita baca adalah kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf min kitabillahi, dari kitab Allah, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha. Ya. Setiap satu kebaikan bi asri amsalihha, dilipat gandakan menjadi 10. Jadi kalau umur kita gunakan dalam rangka membaca Al-Quran, berkah, Pak. Setiap yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Dikali 10, berkah. Baru membaca Quran aja kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis yang lain, nah, Imam At-Tirmidzi riwayatnya, ya,
Dikatakan la tazulu qaddama 'abdim yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima yafnahu fima abnahu. Itu tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada yaumul kiamat nanti, ya, sehingga ditanya min umrihi, dari umurnya, fima abnahu, untuk apa ia gunakan. Jadi di yaumul kiamat nanti, ya, ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, lalu dimintai pertanggungjawaban, tidak ada yang bergeser kakinya sebelum Allah tanya dahulu, ya, min umri, tentang umurnya, ana umrihi fima abnahu, tentang umurnya, untuk apa ia gunakan, untuk apa ia habiskan. Dari masa muda sampai masa tuanya digunakan untuk apa itu umurnya, ditanyain satu-satu, Pak. Dikasih lihat tuh CCTV-nya tuh, ini mudanya begini, sampai tua masih begini juga, tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Nah, ya, ada bahasa, ya, barang siapa yang hari ini, ya, lebih buruk daripada kemarin, lebih baik daripada kemarin, ya, maka ia orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, tidak ada tambahan kebaikan, maka dia orang yang rugi. Tuh. Jadi kalau nggak nambah, Pak, sama aja rugi kita, Pak. Kemarin, ya, sholat isya nggak pakai qobliyah sama ba'diyah kemarin, hari ini juga sama begitu, rugi, Pak. Kenapa rugi? Umurnya berkurang, tapi pendapatan kebaikan, pendapatan pahala tidak bertambah, rugi. Ibarat kata kalau kita dagang kita ke pasar induk, ya, sama kemarin sama sekarang dapatnya. Cuman kalau kemarin mah datangnya mungkin agak siangan, sekarang pagian. Datangnya pagian, lebih bersemangat, ternyata dapatnya segitu-segitu juga. Rugi, capek. Gitu pun kalau misalnya kita hari ini di dalam beribadah kepada Allah, di dalam kehidupan kita hari ini sama kayak kemarin, ya, maka, ya, kita termasuk orang yang rugi. Jika hari ini lebih buruk daripada kemarin, ya, berarti termasuk daripada orang yang zolim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka di dalam kehidupan kita perlu keberkahan, bertambah-tambahnya kebaikan, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Maka umur kita harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya mungkin. Gitu. Dan alhamdulillah, Pak, kita, agama kita Islam, Tuhan kita adalah Allah. Dan Allah itu lebih luas rahmatnya daripada laknatnya. Allah itu lebih luas rahmatnya daripada laknatnya. Orang 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun maksiat kepada Allah, ketika dia tobat diterima oleh Allah. Kita melakukan maksiat, kita wudu, keluar, Pak, dosa-dosa kita. Kenapa? Karena rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Maka di dalam Al-Quran juga disebutkan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini kita harus pahami ayat ini, ya. Ingatlah ketika Allah memaklumatkan, ya, jika kalian bersyukur maka Allah tambah nikmatnya kepadamu. Jika kita bersyukur kepada Allah, kita berbalas budi kepada Allah, kita melakukan kebaikan-kebaikan, Allah akan balas, Allah akan tambah kebaikan-kebaikan tersebut. Maka ketika kita melakukan satu kebaikan, ya, satu kebaikan bukan dibalas dengan satu kebaikan lagi oleh Allah. Hadis Nabi banyak. Tadi di dalam hadis yang tadi saya sebutkan, ya, orang baca
Satu huruf daripada Al-Quran dibalasnya bukan cuma 1, 10. Itu membuktikan bahwa rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Belum yang lainnya. Orang yang sholat bukan cuma balasannya 1, balasannya 10. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu melainkan kebaikan juga. Jadi ketika kita melakukan satu kebaikan, balasannya kebaikan juga untuk kita. Maka jangan kita bosan, jangan kita capek melakukan kebaikan-kebaikan. Pasti kebaikan itu akan mendapatkan kepada kita semua. Pasti kebaikan itu akan mendatangkan kepada kita juga. Jadi di dalam ayat tadi, ya, jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Wala in kafartum, ya, dan jika kalian kafartum, ya, kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Nah, Allah menggunakan katanya tidak langsung akan aku ajab. Allah enggak ngancem, Allah enggak ujuk-ujuk, Allah kagak langsung nurunin azabnya. Karena Allah ini Dzur-Rahman, Allah ini pemilik daripada kasih sayang, Allah ini pemilik daripada rahmat. Allah enggak langsung nyiksa orang yang melakukan kekufuran kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam Al-Qur'annya disebutkan inna adzabil lasyadid. Allah ngasih tahu kalau misalnya kita melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ngasih tahu sesungguhnya azabku sangat pedih. Alhamdulillah, Pak. Tuh. Mungkin kalau misalnya, ya, umat-umat zaman terdahulu melakukan kekufuran, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, cepat turun azabnya. Kita kagak, karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksiat di mana-mana gitu. Sampai dijadiin tempat maksiat khusus. Tuh di sana ada tempat maksiat khusus. Tapi enggak diturunin azab oleh Allah. Kenapa? Allah nunggu taubat. Karena Allah luas rahmatnya. Ditungguin taubatnya tuh pagi, ya, malam. Ditunggu kapan nih hambaku taubat kepadaku? Kapan hambaku kembali kepadaku? Jadi di dalam ayat ini, ya, menerangkan pula, ya, bahwasanya keberkahan itu adalah ketika kita bersyukur kepada Allah, ya, maka akan Allah tambah nikmatnya kepada kita semua. Sebagaimana kata Imam Ghazali tadi, ya, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Semakin kita berbuat baik, semakin Allah tambah kebaikan di dalam diri kita, maka berarti kehidupan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak, yang kata Allah, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian hitung-hitung nikmat Allah, nikmatku kepadamu, ya, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Di dalam surat Al-Isra, ya, ayat 18, ya. Jika kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita nggak bakal bisa ngitungnya, Pak. Dari mulai rambut, mata kita, hidung kita, Allah ciptakan dengan sempurna. Ya, ini adalah menjadi bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan juga sebagai nikmat agar kita menggunakan nikmat tersebut dengan baik, menjalankan kehidupan kita dengan baik, agar kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang keberkahan tersebut, ya, tentunya sangat jelas,
ya sangat banyak ya dengan cara kita mengikuti ya, uswah, mengikuti contoh sepak terjang daripada baginda besar Nabi Muhammad SAW ya. Jangan sampai keberkahan yang ada di dalam diri kita, keberkahan yang di dalam lingkungan kita, warga kita hilang. Maka kita jaga keberkahan tersebut ya dengan senantiasa mengajak saudara-saudara kita ya, mengajak tetangga-tetangga kita ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sholat berjamaah aja. Karena ya di dalam Al-Qur'an ya agar kita mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keberkahan ya. Itu di Al-Qur'an masuk surga itu, Pak, di dalam hadis enggak sendirian. Masuknya bareng-bareng. Kita satu gang ya enggak ada yang sholat. Doh, kita pengen masuk surga sendirian enggak bisa. Masuk surga bersap-sap, bergolongan. Maka di dalam Al-Qur'an wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Muflihun agar kita beruntung mendapat keberkahan. Gimana? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antara kita ya ummatun, satu umat, satu golongan yad'una ilal khair yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kebaikan enggak cukup buat diri kita sendiri, tapi kebaikan juga harus kita berikan kepada orang lain agar mendapatkan keberkahan pula. Baru itu berkah yang sesungguhnya. Bagaimana Imam Syafi'i, beliau ahli ibadah ya, berkah hidupnya. Namun beliau juga membagikan keberkahan hidupnya dengan apa? Dengan ilmunya. Jadi untuk mendapatkan keberkahan kita perlu ilmu. Duduk di majlis ilmu. Ajak saudara kita, ajak tetangga kita duduk bareng ibadah kepada Allah, sholat, terus ngaji. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kita duduk di majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Gitu. Barang siapa yang memudahkan langkahnya menuju majlis ilmu ya, menuju suatu ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga ya. Karena kunci ya inti daripada keberkahan itu adalah kita mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya lebih mudah ya ketika kita mendapatkan ilmunya, ketika kita mempunyai ilmunya. Mudah-mudahan kita yang di sini senantiasa diberikan kemudahan untuk duduk di majlis ilmu, untuk dapat mendapatkan ilmu yang Allah berikan kepada kita dari guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita dapat memperbaiki ibadah kita dengan ilmu-ilmu tersebut. Kita dapat memperbaiki akhlak kita dengan ilmu-ilmu tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena saya hanya membadalkan, hanya pengganti, tidak lebih baik daripada yang digantikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga para bapak-bapak sekalian. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik, ya musarrifal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.